إسرائيل الآن تنشر وتعترف أنه طهران قامت بإطلاق وابل من الصواريخ الإشطارية والمحرمة دوليا على المدنيين الإسرائيليين بشكل متعمد. هذا بيان من الوكالة الإسرائيلية بالعربية نشرت، وهذه صور هي صور تل أبيب. الآن تؤكد وكالة إسرائيل بالعربية أن إيران أطلقت وابل من الصواريخ الإشطارية، وتؤكد أن إيران واصلت صواريخها إلى العمق الإسرائيلي تل أبيب. Очень странный. Это даже... Вы знаете, вот где это? Мы маме пришли без стороны, только что со мной разговаривал в магазине, они на меня видят. Что? Я хочу увидеть, что люди добрые. Għanatijek, kampillatijek. U batulu minn nies. Il-losta, dit disgrazza kbira. Aħba, kemm ċara. Ummi ma, ċempillatijek il-mara, ħadda jdilla, ħadda betes. Ejja, law fil-nof, ħanaħum daħek, tara. Seatbelts on. It's everywhere.
across Lebanon as to whether the regional ceasefire applies here. We had a statement from Pakistani Prime Minister Imran Khan key to the negotiations with the US around Di tengah gencatan senjata antara Amerika dan Israel melawan Iran, situasi justru menunjukkan kenyataan yang sangat jelas dan tidak bisa dibantah. Presiden Donald Trump menolak memulangkan seluruh armada tempur Amerika dari Timur Tengah. Ia tetap mempertahankan kekuatan militernya dalam kondisi siap tempur penuh. Alasan yang disampaikan adalah jika Iran melanggar gencatan senjata, maka Amerika siap melancarkan serangan dalam skala besar. Namun, sikap ini menunjukkan satu hal yang tegas. Amerika meminta gencatan senjata, tetapi seolah bersiap untuk kembali menyerang kapan saja. Dan, liciknya lagi, kesepakatan gencatan senjata baru berjalan beberapa jam, namun Israel langsung melanggar. Padahal jaraknya belum sampai 24 jam dari perjanjian. Namun, Israel langsung melanggar. Pelanggaran yang dilakukan Israel pun sangat parah. Bahkan lebih parah dari peperangan yang sedang berlangsung. Apalagi itu terjadi di saat gencatan senjata. Baru hitungan jam setelah gencatan senjata disepakati, Israel justru melancarkan serangan besar-besaran ke Lebanon. Bahkan serangan ini menjadi serangan terbesar sepanjang konflik berlangsung. Seolah Israel mengambil kesempatan saat tak ada perlawanan. Ia langsung menyasar sipil, seolah Israel ingin mendapatkan sebanyak mungkin korban jiwa sipil. Sebab mereka semua tidak tahu akan diserang, karena memang sedang gencatan senjata. Bahkan, serangan itu tidak kecil. Lebih dari 100 titik langsung dihantam secara bersamaan di berbagai wilayah di Lebanon. Ini adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Lebih dari itu, yang diserang bukan hanya target militer. Banyak korban berasal dari penduduk sipil. Dalam serangan tersebut, dilaporkan lebih dari 100 orang tewas. Ratusan lainnya mengalami luka, baik luka ringan maupun luka berat. Rumah-rumah warga hancur, infrastruktur sipil porak-poranda. Dunia kini melihat secara nyata, seluruh dunia menjadi saksi. Di satu sisi, Amerika dan Israel meminta gencatan senjata. Tapi di sisi lain, justru merekalah yang melanggar apa yang menjadi permintaannya. Dan kedua pemimpin itu mempertontonkan semua kejahatan dan kelicikan itu di hadapan dunia. Namun yang membuat situasi semakin jelas adalah pernyataan dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Donald Trump. Keduanya menyatakan bahwa Lebanon tidak termasuk dalam perjanjian gencatan senjata. Padahal dalam kesepakatan yang tertulis dan telah dimediasi oleh Pakistan, Lebanon secara jelas tertulis dan masuk dalam perjanjian tersebut. Ini adalah penghinaan terbuka, sekaligus pelanggaran besar yang disengaja dan dipertontonkan di hadapan dunia. Israel menyerang, lalu menyatakan wilayah itu tidak termasuk. Ini menunjukkan tindakan yang licik dan penuh pelanggaran. Dan Amerika tidak menghentikan itu. Sebaliknya, Amerika tetap mempertahankan kekuatan militernya dan bahkan mengancam Iran jika bertindak. Di titik ini, tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Israel nyata-nyata melanggar. Amerika tidak bersikap netral. Keduanya meminta gencatan senjata, tetapi di saat yang sama melakukan tindakan yang bertentangan dengan kesepakatan. Iran melihat semua ini sebagai penghinaan terbuka. Bukan hanya pelanggaran kesepakatan, tetapi penghinaan di hadapan dunia internasional. Iran sudah menerima gencatan senjata, meskipun sejak awal meragukannya. Iran memahami bahwa ada kemungkinan kesepakatan ini tidak akan dipatuhi. Namun, Iran tetap menerima agar dunia bisa melihat sendiri siapa yang benar dan siapa yang melanggar. Dan sekarang semuanya terbukti. Kesepakatan dilanggar dalam hitungan jam. Pelanggaran dilakukan secara besar-besaran, korban sipil berjatuhan, dan alasan yang diberikan tidak sesuai dengan isi perjanjian. Ini bukan sekadar pelanggaran, ini adalah penghinaan. Reaksi dunia langsung muncul. Di berbagai negara Eropa dan bahkan di Amerika sendiri, kemarahan publik meningkat tajam.
Banyak pihak menuntut agar Donald Trump dan Benjamin Netanyahu dimakzulkan dan diadili. Tidak hanya publik, negara-negara sekutu Amerika juga mulai mengambil jarak. Anggota NATO melihat langkah ini sebagai sesuatu yang berbahaya. Mereka khawatir keputusan seperti ini dapat menyeret mereka ke konflik yang lebih luas dan tidak terkendali. Di sisi lain, Iran justru mendapatkan dukungan dari berbagai penjuru dunia. Dukungan ini tidak hanya datang dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat. Di berbagai negara barat seperti Eropa dan Amerika, banyak aksi demonstrasi yang mendukung Iran. Para demonstran bahkan menggalang dana untuk membantu Iran. Ini menunjukkan bahwa opini publik global mulai berubah. Banyak masyarakat di negara-negara barat merasa muak dengan tindakan Israel. Mereka menilai tindakan Israel sudah melampaui batas dan berbahaya. Ada kekhawatiran bahwa sikap Israel yang menganggap pihak lain sebagai musuh dapat memicu konflik yang lebih luas. Dukungan moral ini menjadi faktor penting bagi Iran. Iran tidak hanya memiliki dasar militer, tetapi juga mendapatkan legitimasi moral dari banyak pihak di dunia. Dan yang paling penting, Iran kini memiliki alasan yang kuat untuk bertindak. Israel adalah pihak yang lebih dulu melanggar gencatan senjata. Serangan dilakukan dalam skala besar. Korban sipil jatuh, kesepakatan dilanggar secara terbuka. Dalam kondisi seperti ini, Iran tidak lagi terikat untuk menahan diri. Iran menyatakan tidak akan lagi menerima gencatan senjata. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Sebelumnya, Iran memang sudah meragukan kesepakatan tersebut. Namun setelah menerima gencatan senjata, justru pihak yang meminta kesepakatan itu yang melanggarnya. Ini memperkuat posisi Iran. Kini, Iran mulai mempersiapkan gelombang serangan besar ke Israel. Serangan ini direncanakan dalam skala luas dan menyasar berbagai kota. Di tengah situasi ini, Amerika kembali mengancam Iran. Donald Trump menyatakan bahwa jika Iran melanggar gencatan senjata, maka Amerika akan melancarkan serangan yang jauh lebih besar. Namun, pernyataan ini tidak membuat Iran mundur. Sebaliknya, Iran justru memberikan peringatan balik. Iran menegaskan bahwa Israel adalah pihak yang melanggar gencatan senjata. Oleh karena itu, Iran memiliki hak untuk menggempur Israel. Dan jika Amerika ikut campur, maka Iran menyatakan siap membalas Amerika dengan serangan yang lebih besar dari sebelumnya. Ini adalah peringatan yang jelas. Situasi dunia saat ini menjadi jauh lebih kompleks. Gencatan senjata yang seharusnya menjadi jalan keluar justru berubah menjadi pemicu konflik yang lebih besar. Kepercayaan telah hilang, kesepakatan tidak lagi memiliki kekuatan. Iran kini berada dalam kondisi marah yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Bukan hanya karena serangan militer, tetapi karena penghinaan dalam perjanjian yang sudah disepakati. Dan dengan dukungan dari berbagai negara di dunia, serta keyakinan bahwa mereka berada di pihak yang benar, Iran kini bersiap untuk melangkah lebih jauh. Situasi ini belum berakhir. Justru, ini adalah awal dari konflik yang lebih besar.